Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman. Jadi di sini kita akan bongkar ya kabar gembira buat teman-teman semua. Jadi di sini tuh kita akan bahas ya tips bagaimana sih cara agar untuk channel YouTube kita itu bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, saya sudah masuk di aplikasi YouTube Studio, teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian dari cara penonton menemukan video Anda. Nah, di sini itu nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi untuk mengetahui cara penonton menemukan video Anda di sini itu untuk di channel saya sendiri. Ini yang pertama adalah dari penelusuran YouTube, yang kedua dari fitur jelajah, dan yang ketiga dari rekomendasi video, teman-teman. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini itu untuk rekomendasi saya, jika kita klik seperti ini, ya teman-teman bisa perhatikan untuk rekomendasi video saya mencapai sekitar 22% ya. Kemudian ada fitur jelajah dan juga ada penelusuran YouTube, teman-teman. Nah, bagaimana sih trik saya bisa mendapatkan sistem rekomendasi sampai 22% seperti ini? Ya, bahkan di sini tuh ada 1.600 orang yang menemukan untuk video saya dari rekomendasi YouTube ya. Jadi di sini saya akan bahaskan untuk mendapatkan rekomendasi dan meningkatkan visibilitas channel YouTube teman-teman. Ya, ada beberapa langkah yang tentunya harus teman-teman ketahui. Ya, apa sih tips untuk channel YouTube kita itu lebih cepat mendapatkan rekomendasi? Dan kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ya, nah sebenarnya saya tidak akan bocorkan kepada teman-teman ya, tapi karena saya tahu teman-teman juga pengen tahu nih apa saja sih yang bisa membuat untuk channel YouTube kita itu lebih dapat rekomendasi. Nah, di sini saya akan bongkar kepada teman-teman semua. Jadi untuk teknik yang pertama ya, untuk tips yang pertama itu adalah teman-teman konsisten dalam mengunggah sebuah konten ataupun sebuah video. Jadi upload video secara rutin dengan tema yang konsisten ya. YouTube lebih cenderung ya merekomendasikan channel yang aktif dan memiliki jadwal upload tetap. Nah, jadi ada jadwal upload tetap. Kalau teman-teman fokusnya di sore hari, ya udah setiap sore hari teman-teman bisa upload satu video nggak masalah ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah optimasi SEO ya. Jadi ya agar video kita ini bisa ditemukan di pencarian, yang pertama adalah riset judul. Jadi gunakan judul yang menarik dan juga mengandung kata kunci yang lebih relevan dan juga mudah ditemukan dengan konten video kita. Jadi yang menyesuaikan dengan konten video kita. Nah, selanjutnya untuk menyasar rekomendasi di channel YouTube itu juga di bagian dari deskripsi ya. Jadi di bagian dari deskripsi channel YouTube kita itu juga harus tepat ya. Tulis deskripsi yang informatif, kemudian masukkan kata kunci dan menjelaskan dengan jelas tentang isi video kita. Kemudian yang selanjutnya itu ada tag ya. Nah, untuk di channel YouTube kita kan ada tag ya, ada tag di bagian dari video dan juga ada tag di keseluruhan global. Nah, itu kan biasanya di YouTube Studio versi browser dan juga di tag di video kita. Nah, jadi gunakan tag yang relevan dengan topik video kita. Kalau video kita tentang YouTuber pemula, ya udah teman-teman fokuskan saja di bagian dari seputar YouTuber pemula ataupun kata kunci yang pencariannya lebih banyak dicari. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini tips saya. Untuk saya sendiri tipsnya adalah itu yang sering saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya fokus pada satu niche konten, yakni seputar pembahasan belajar YouTube ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, tipsnya selanjutnya adalah thumbnail yang menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mendengarkan sampai akhir, akan sulit buat channel YouTube teman-teman bisa berkembang kalau teman-teman nggak dengarkan saya. Di sini untuk yang selanjutnya adalah thumbnail yang menarik. Jadi thumbnail ini akan lebih orang ini menonton video kita ya. Seperti banyak kok untuk cerita-cerita film tersebut ya. Cerita contoh ada sebuah cerita kisah ya, itu kan thumbnailnya keren-keren teman-teman, sehingga view-nya itu bahkan juga jutaan. Jadi thumbnail ini juga bisa menjadi faktor utama ya buat channel YouTube teman-teman banyak penontonnya. Kemudian untuk selanjutnya interaksi dengan penonton. Artinya interaksi dengan penonton adalah teman-teman membalas komentar ya, membalas komentar, kemudian mengajak untuk penonton ini subscribe ataupun like ya, kemudian ciptakan komunitas yang aktif dan juga terlibat dengan penonton. Jadi kalau ada yang tanya ya itu harus kita jawab ya, dan kita jawab ya sesuai dengan isi konten kita. Nah, kemudian untuk selanjutnya usahakan agar penonton menonton video kita itu lebih lama. Jadi teman-teman harus menggunakan sebuah hook ya. Jadi hook tuh biasanya di awal-awal ya. Video yang lebih panjang dan konten yang menarik ya itu biasanya memiliki durasi tonton yang lebih tinggi dan juga berpotensi membuat YouTube lebih sering direkomendasikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di YouTube ini kalau kita singkatkan itu kita lebih panjang video itu sebenarnya lebih bagus ya.
Tetapi kalau konten kita itu mengedukasi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini itu saya dari penelusuran YouTube juga. Jadi kalau dari penelusuran YouTube ya berarti orang ini dari penelusuran mereka menemukan video saya. Yang paling tinggi di sini tuh saya 39% dari penelusuran YouTube, dari rekomendasi 22%, dari fitur jelajah ini biasanya dari Google Chrome ya. Ini mendapatkan sekitar 28%. Dan selanjutnya, untuk selanjutnya teman-teman itu juga perlu membuat sebuah playlist. Jadi playlist ini kumpulkanlah satu video yang setema teman-teman. Misalkan kalau teman-teman YouTuber pemula ya udah buat satu playlist, misalkan belajar seputar channel YouTube ya. Kemudian juga teman-teman juga bisa gunakan fitur YouTube Analytics. Nah, teman-teman bisa cek juga di video yang lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kolaborasi dengan YouTuber. Nah, YouTuber yang lain ya, misalkan teman-teman punya ada teman yang juga sama-sama membangun channel YouTube ya bisa berkolaborasi di sana. Oke ya, jadi untuk sistem rekomendasi sendiri itu bisa kita dapatkan yang pertama kalau kita kontennya nggak campuran. Jadi untuk selanjutnya adalah hindari konten campuran ya. Jadi konten campuran itu akan sulit buat teman-teman mendapatkan jam tayang juga. Jadi termasuk kalau kita campuran itu sulit teman-teman. Nah, kalau kita apa sih keuntungan kita sudah mendapatkan rekomendasi di channel YouTube? Salah satu keuntungan yang pertama, video kita itu akan selalu direkomendasikan, artinya di bawah dari penonton-penonton yang setopik ataupun yang setema ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk keuntungan yang kedua, ketika kita menggunakan satu niche konten itu penonton akan menonton video kita yaitu paling enggak 2-3 video karena kita kan satu niche konten. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi semakin banyak orang menonton video kita, maka penghasilan kita juga akan besar. Nah, jadi sistem seperti itu teman-teman. Jadi kalau saran saya, hindari konten campuran. Kita harus fokus nih. Jadi kalau kita sudah fokus, ya kita jangan pernah konten campuran. Konten campuran itu akan merusak. Nah, sebagai contohnya seperti apa sih konten campuran itu? Misalkan teman-teman hari ini upload konten memancing ya, misalkan sebagai contoh, besok teman-teman upload konten tentang resep masakan. Jadi itu kan nggak nyambung ya teman-teman. Jadi kalau saran saya kalau sudah teman-teman fokus nih misalkan seputar memancing, ya udah memancing terus yang harus teman-teman bahas, entah itu joran pancing, entah itu umpan pancing. Nah, itu yang harus teman-teman bahas. Tapi kalau teman-teman kontennya langsung lain-lain, ya itu susah ya buat channel YouTube teman-teman bisa berkembang. Oke, jadi itu sedikit buat bocoran buat teman-teman ya, tips bagaimana cara teman-teman ini bisa mendapatkan rekomendasi di channel YouTube seperti saya seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan itu sudah saya buktikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak percaya, teman-teman bisa cek saja untuk channel ini. Itu channel ini saya bangun di bulan Agustus kemarin 2024 ya. Dan mungkin kalau teman-teman sudah melihat channel saya, ya mungkin teman-teman akan yakin sama saya. Ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Nanti buat yang masih bingung di channel YouTube ya, itu bisa belajar di playlist dan juga sudah saya siapkan kok banyak ide konten yang bisa teman-teman pelajari di sana. Kuncinya jika teman-teman ingin berhasil di channel YouTube, kalau nonton itu pastikan sampai habis, dan juga kita juga harus mengerti nih bagaimana sih sistem kerjanya. Jadi kita juga harus berani melakukan sebuah riset, melakukan sebuah gerakan ataupun sebuah tindakan untuk kita membangun channel YouTube kita, rajin upload ya, dan fokuskan pada satu niche konten yang kita sukai. Kalau kita sukanya Android, pembahasan Android, ya nggak masalah kita bikin konten pembahasan Android. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi seputar tips bagaimana channel YouTube bisa mendapatkan rekomendasi di tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Selamat sore.